Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Yuli Windarinati. Saya sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Sawan, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya di SMP Negeri 1 Sawan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Silakan duduk Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Ivan sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan Ibu dalam rangka yaitu melaksanakan konseling individu, ya. Namun sebelum mulai kegiatan kita, langkah baiknya kita awali dengan doa dulu supaya apa yang menjadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ya, Van ya? Ya, baik, kita mulai doanya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Baiklah Van, Ibu memanggil Ivan ke sini adalah untuk melakukan kegiatan konseling individu, ya. Namun sebelum lanjut, Ibu ingin jelaskan sedikit gambaran dari konseling kita hari ini, ya. Konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor, ya, atau guru BK kepada konseli, yaitu siswa. Ivan sendiri di sini sebagai konseli, dengan tujuan untuk membantu dalam pengentasan masalah dan membantu siswa mengembangkan potensi siswa menjadi lebih optimal. Jadi seperti itu, ya. Konseling individu itu seperti itu. Dan selanjutnya itu konseling individu ada beberapa asas, ya. Perlu yang disampaikan di sini yaitu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, kemudian juga ada asas kesukarelaan, ya. Jadi masing-masing, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu adalah segenap data, keterangan apapun dari konseli Ivan sendiri nanti itu tidak akan sampai bocor, itu akan dirahasiakan, ya. Jadi di sini Ibu harap Ivan tidak usah ragu menyampaikan apapun yang mau Ivan katakan karena semua itu akan dirahasiakan, ya. Nah, itu untuk asas kerahasiaan. Kemudian ada asas keterbukaan. Dalam konseling itu harus ada asas keterbukaan karena konseli di sini diharapkan bisa terbuka, ya, untuk menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan, masalahnya apa, ya. Itu sangat diharapkan karena itu akan dapat membantu konseli dalam membantu pengentasan masalah konseli itu sendiri, ya. Itu adalah asas keterbukaan. Kemudian ada asas kesukarelaan, ya. Ada asas kesukarelaan di mana asas ini semua yang ingin Ivan katakan itu, ya, semua yang ingin Ivan sharing dengan Ibu itu atas dasar sukarela tanpa ada paksaan manapun, ya. Jadi Ivan kesini itu juga ikhlas, ya, tanpa ada paksaan. Jadi itulah yang namanya asas kesukarelaan, ya Ivan, ya. Itu beberapa asas yang perlu Ibu sampaikan di dalam kegiatan konseling individu ini, ya. Ivan paham? Kemudian adapun di sini juga tujuan dari konseling ini, Ivan. Tujuan dari konseling individu ini itu adalah pengentasan masalah, ya. Di sini Ivan kan Ibu panggil itu dengan adanya masalah yaitu kebiasaan belajar Ivan, kontrol diri Ivan yang belum bisa Ivan bangun seperti itu, ya. Nanti di sini kita diskusikan sama-sama, kita gali faktor penyebabnya apa yang membuat Ivan seperti itu, kemudian kita cari alternatif solusinya seperti apa. Nanti kita akan bahas di sini, ya. Nah, jadi itu tujuan dari konseling individu ini, ya, Nak, ya.
Baiklah, sepertinya Ivan tegang ya. Kita ice breaking dulu ya, supaya nanti lebih lanjut Ivan bisa lebih konsentrasi, bisa lebih rileks untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Ya, oke. Oke, di sini Ibu punya ice breaking. Ice breakingnya itu adalah kata sapaan halo dan hai. Ya, nanti Ibu di sini kalau menyampaikan halo, Ivan jawabnya hai. Sebaliknya kalau Ibu mengucapkan hai, Ivan jawabnya halo. Ya, ini harus konsentrasi. Nanti setelah konsentrasi kita akan lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Ya. Baiklah, kita mulai ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai hai. Halo. Hai. Hai, hai. Halo halo. Oke, pertangan dulu. Ivan di sini sudah konsen ya. Sudah rileks Ivan ya? Gimana? Ivan sudah siap mengikuti ke tahap berikutnya? Siap. Sudah siap. Oke. Karena Ivan sudah siap, baiklah untuk berikutnya Ibu mau bertanya dulu. Ya, Ibu di sini mau tahu dulu keseharian Ivan itu apa aja, kegiatan Ivan sehari-hari itu apa saja, kemudian apapun yang mau Ivan ceritakan tentang diri Ivan, Ivan bisa ceritakan tentang apa pelajaran kesukaannya Ivan, kemudian makanan favorit atau kegiatan favoritnya Ivan, itu bisa Ivan ceritakan ya. Silakan. Seperti biasanya saya kan paginya sekolah, setelah pulang sekolah saya ganti pakaian, istirahat sebentar, lalu main dengan teman. Ya. Setelah bermain saya pulang. Setelah pulangnya itu belajar sebentar. Ya. Setelah belajar saya bermain lagi, tapi mainnya itu main game online, Bu. Game online. Ya, Terus hobi saya dikatakan main game online. Terus mapel kesukaan mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bagus ya. Makanan, Ivan suka apa? Makanan coklat. Coklat. Iya deh. Oke ya, jadi Ibu di sini barusan dengar Ivan suka bermain game online. Ya. Itu hobinya Ivan, benar gitu? Ya. Jadi mungkin hobinya Ivan itu mungkin sekarang ada kaitannya dengan pertemuan kita hari ini, ya. Karena Ibu di sini juga beberapa hari ini Ibu mendapatkan beberapa laporan ya kan ya dari guru mata pelajaran di kelas, dari wali kelasnya Ivan, Bu Armini ya. Jadi laporannya itu Ivan beberapa hari ini katanya sering terlambat. Kemudian sering mengantuk di kelas pada saat pelajaran. Ini kemudian ada juga katanya Ivan mengabaikan tugas, kayak apa menunda-nunda gitu loh. Seperti kemarin Bu Mariani bilang Ivan disuruh mengumpul tugas pada saat itu, Ivan meminta besok gitu, besok Bu bisa nggak gitu, seperti menunda-nunda tugas. Jadi itu laporannya. Jadi benar begitu Van? Benar Bu. Nah itu yang mau Ibu tanyakan sekarang, kira-kira apa yang menyebabkan Ivan seperti itu? Jadi karena mungkin sering tidur larut malam karena main game online. Ya. Ketika ingin buat tugas teringat lagi dengan game online, Bu. Jadi saya terus mengajukan tugas saya dan lanjut main game. Sampai larut. Jadi Ivan di sini lebih mementingkan game online ya. Jadi tugasnya itu Ivan kesampingkan karena Ivan lebih tertarik untuk bermain game online. Ya, benar begitu? Ya. Apakah di rumah orang tua Ivan tahu hal ini? Tahu. Bagaimana pendapat orang tua Ivan? Sebenarnya sih hampir dilarang. Namun saat di dalam kamar, ya, saya kan bilangnya belajar. Tapi mereka juga tidak tahu kalau saya juga sedang main gitu. Jadi Ivan bilangnya sama orang tua belajar di kamar, tapi mungkin di kamar itu Ivan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game seperti itu ya. Ya baik. Nah itu Ivan, Ibu mau tanya, untuk hobi ini sejak kapan Ivan suka bermain game ini? Seingat saya
pada kelas 6 SD. Pada waktu itu kan sedang pandemi karena ada virus. Jadi belajar lebih sering menggunakan handphone. Di sana saya iseng karena diajak oleh teman untuk bermain. Nah, jadi lama kelamaan saya jadi suka dan sekarang jadi lebih suka. Gitu. Jadi ini berawal dari waktu kegiatan belajar online ya, waktu pandemi ya. Jadi waktu itu Ivan masih kelas 6 SD ya. Jadi pada saat itu Ivan awalnya coba-coba, kemudian rasanya seru seperti itu ya. Jadi Ivan merasa itu sangat menyenangkan dan akhirnya mengabaikan tugas, lebih fokus ke game online seperti itu ya. Nah, itu seperti apa sih yang Ivan rasakan pada saat bermain game itu gitu? Yang pastinya sudah sangat asik, sangat seru. Pada saat itu apalagi ada teman ya diajak. Seru sekali ya. Baiklah, oke. Ibu paham ya untuk Mas Arifan ini, namun memang game online itu memang nggak salah sih Van ya, dalam artian kalau untuk menghibur ya. Tapi kalau memang sudah seperti ini, seperti kasusnya Ivan sudah mengabaikan tugas, kemudian juga mengantuk, tidak ada stamina untuk sekolah, tidak ada stamina semangat untuk sekolah. Nah itu sudah menjadi faktor menghambat Ivan untuk menuju proses belajar Ivan yang baik ya. Nah, baiklah, jadi ibu di sini dapat simpulkan kalau Ivan itu kurang bisa membangun kontrol dirinya Ivan ya di dalam belajar dan bermain game seperti itu ya. Jadi ibu bisa tangkap seperti itu. Nah, untuk berikutnya ibu punya satu video untuk Ivan ya. Ini silakan Ivan saksikan ya, supaya Ivan bisa lebih tahu dampak-dampaknya seperti apa ya. Untuk berikutnya ibu punya satu video untuk Ivan ya. Ini silakan Ivan saksikan ya, supaya Ivan bisa lebih tahu dampak-dampaknya seperti apa ya. Baiklah, coba sebentar. Welcome to Mobile Legends. Silakan disaksikan Van ya, nanti ibu akan minta tanggapan Ivan. Selain seru, aplikasi game di ponsel mampu mengisi waktu luang. Namun, tidak sedikit pula sampai lupa waktu. Selain memiliki dampak positif, game juga memiliki dampak negatif. Pertama, kecanduan. Kecanduan bisa berakibat fatal. Biasanya terjadi karena mengejar target point atau pemain sangat tertarik dengan game tersebut. Dampak dari kecanduan bisa lupa akan tanggung jawab dan waktu. Kedua, kesehatan mata. Tentu karena kita sering menatap layar gadget yang memiliki radiasi, bahkan akan lebih berbahaya jika kita menatap terus-menerus. Tidak sedikit pula mengasingkan diri. Biasanya para gamers sering berkomunikasi dengan lawan mainnya di dunia maya, tapi mereka malas bersosialisasi dengan teman-teman di dunia nyata. Itu tadi dampak dari bermain game. Bahkan WHO telah menetapkan bahwa kecanduan game sebagai gangguan mental. Nah, untuk pemirsa di rumah, mari kita awasi keluarga dan kerabat kita. Gunakan waktu luang untuk hal positif ya. Terima kasih. Sudah selesai Pak? Ya. Baiklah. Ya, itu dia tadi video yang bisa ibu tampilkan. Nah, untuk berikutnya ibu mau meminta pendapatnya Ivan dulu ya. Nah, dari video yang tadi disampaikan, apakah Ivan bisa menyimpulkan dampak apa saja yang bisa dapat ditimbulkan dari ketergantungan bermain game online itu? Bisa? Bisa. Ya, coba sampaikan. Jadi yang pertama yaitu kecanduan yang Ya. mengakibatkan lupa akan tanggung jawab Ya. di belajar dan lain-lain. Yang kedua,
kesehatan mata terganggu karena radiasi dari handphone. Ya. Yang ketiga, kerugian finansial karena bermain game online harus menggunakan internet atau wifi. Dan yang terakhir, kurang tidur, malas mandi, dan lebih mengasihkan diri. Ya. Itu saja, Bu. Itu saja. Ya. Bagus sekali penangkapannya Ivan ya. Jadi Ivan sudah mampu dengan baik menangkap video tadi ya. Benar sekali Ivan. Itu adalah dampak-dampak dari jika Ivan ketergantungan dengan game online ya. Ya. Ini memang sangat disayangkan sekali kalau misalkan ini terus berlanjut pada diri Ivan. Ivan selalu lebih mementingkan untuk bermain game ini. Nah, Ibu khawatir nanti kalau misalkan nanti nilai rapotnya Ivan tidak sesuai dengan apa yang Ivan harapkan. Apalagi di sini Ivan kan termasuk salah satu siswa yang berprestasi kan. Nah, nanti takutnya itu nanti ranking Ivan nanti digeser sama temannya Ivan. Kalau misalkan Ivan tidak ada perubahan seperti itu, Ivan mau seperti itu? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu di sini mau bertanya dengan menayangkan video tadi, kemudian kita gali dampak-dampak dari game online itu seperti apa saja. Sekarang apakah dalam diri Ivan ada niat untuk berubah? Ada, Bu. Ada. Coba berikan alasannya kenapa? Jika masalah ini terus berlanjut, akan mengakibatkan prestasi belajar saya menurun. Ya. Dan mungkin orang tua saya akan kecewa dengan saya. Kecewa ya. Terus ada lagi? Ya, Ya. Benar sekali Van ya. Nah, Ibu juga sebenarnya khawatir kalau misalkan sampai hal ini yang membuat Ivan nanti menyesal ya. Karena nanti akan berdampak buruk seperti yang tadi Ivan sampaikan ya. Masalah sering mengantuk juga kan, kasihan juga kan kalau Ivan sekolah harusnya konsentrasi di sekolah, belajar dengan baik, tapi karena Ivan mengantuk semuanya juga tidak bisa Ivan lakukan kan. Konsentrasi belajar hilang, tidak ada semangat untuk membuat apa yang diminta oleh guru mapel seperti itu ya Van ya. Nah, karena di sini Ivan sudah mau untuk merubah diri ya menjadi yang lebih baik, Ibu di sini punyai salah satu teknik dalam konseling, yaitu ada teknik self management ya. Ibu kenapa terapkan ini? Karena sesuai dengan masalah Ivan, yaitu kurangnya kontrol diri Ivan dalam mengatur waktu bermain game dan belajar ya. Jadi self management itu adalah suatu teknik yang dapat membantu konseli dalam memantau kegiatan konseli, kemudian mengevaluasi perilaku konseli menjadi ke arah yang lebih baik ya. Jadi teknik ini dalam hal ini itu mengatur diri Ivan, memantau diri Ivan, dan mengevaluasi apa diri Ivan ke depannya agar menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu ya. Nah, nanti dalam teknik ini juga kita akan membuat jadwal Ivan sebagai usaha Ivan di dalam mengontrol diri Ivan di dalam bermain game ya. Jadi itu sebentar Ibu akan minta Ivan untuk menyusun jadwal kegiatan Ivan sehari-hari ya. Setelah Ivan susun jadwal itu, nanti Ibu akan membimbing Ivan dalam menyeleksi jadwal itu, apa yang perlu diperbaiki atau memang sudah bagus jadwalnya, nanti Ibu akan bantu bimbing ya. Untuk sekarang Ibu akan berikan Ivan kertas dan Ivan bisa di sana susun jadwal kegiatan Ivan sehari-hari di sana ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuatnya ya Van ya. Dari hari Senin sampai Sabtu selama seminggu. Oke? Nah, ini kertasnya, kemudian kan Ivan sudah bawa. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk menyusun jadwalnya ya Van ya.
sudah selesai? Sudah. Ya, baiklah. Nah, sekarang kita akan seleksi jadwalnya bersama-sama ya. Ya. Nah, baiklah Van. Nah, ini jadwal yang sudah Ivan susun ya. Ya. Nah, nanti Ivan di sini isi kelas dan nama dan kelas di sini ya, biar nanti ingat. Nah, oke, kita mulai dari hari Senin, Rabu, Jumat. Dari pagi 6.30 sampai 14 waktunya Ivan sekolah ya. Kemudian di sini 14 sampai dengan 15 makan. Kemudian pukul 15 sampai dengan 18 sini Ivan bermain game online. 15 sampai 18 berarti hampir 3 jam Ivan bermain online ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita ganti Ivan ya. Jangan sampai kamu 3 jam waktu kamu untuk bermain game. Ini harus waktunya istirahat ya, karena setelah pulang sekolah Ivan kan aktivitasnya banyak, itu lumayan melelahkan. Ivan harus ada waktu istirahat. Oke, bisa diganti di sini. Kita tulis coret dulu, ganti dengan istirahat ya. Ya, pakai istirahat ya. Oke, untuk berikutnya pukul 18 sampai dengan 19 di sini Ivan pakai istirahat, makan, mandi. Nah, istirahatnya kan sudah di sini ya Ivan ya. Bisa dicoret istirahatnya. Di sini Ivan pakai makan dan mandi ya. Kemudian pukul 19 sampai dengan 21 di sini Ivan pakai main game lagi. Jadi pukul 19 sampai 21 itu 3 jam. Nah, ini kan seharusnya habis mandi Ivan pakai waktunya untuk belajar harusnya, tapi di sini Ivan mungkin karena sudah keseharian Ivan seperti ini ya. Jadi di sini ibu minta Ivan mengganti ini menjadi belajar ya, pakai belajar dan membuat tugas ya. Itu waktu yang sangat baik untuk belajar Ivan. Sudah mandi, sudah makan ya, supaya tugas-tugas Ivan tidak terabaikan ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya pukul 21 sampai dengan 22 buat tugas. Nah, ini kemalaman kalau Ivan bikin tugas belajar jam 21. Nah, ini kan sudah belajar pada saat jam 19 sampai 21. Ini harusnya Ivan pakai phone. Nah, ini ibu kasih kamu untuk bermain game ya. Waktunya karena cuma 1 jam ya. Setelah itu baru bisa istirahat ya, karena di sini bermain game Ivan harus batasi ya, supaya ketergantungan Ivan itu bisa diminimalisir. Boleh di sini dipakai untuk bermain game. Nah, karena ibu yakin setelah belajar Ivan membuat tugas, karena waktu juga sudah agak malam, itu Ivan pasti mengantuk. Barangkali Ivan cuma main game setengah jam aja Ivan bisa sampai udah bisa mengantuk, jadi bisa istirahat lebih awal ya. Ya benar. Nah, ini lagi 22 sampai 23 Ivan bermain game ini sampai jam 12 Ivan ya. Ini jangan sampai Ivan bermain game lagi pada saat jam segini. Ini larut ini yang bikin Ivan mengantuk pada saat paginya di sekolah ya. Ini diganti pakai istirahat ya, kami coret ya, istirahat ya, bagus ya. Itu untuk Senin, Rabu, Jumat jadwalnya sama. Kemudian untuk Selasa, Kamis, nah ini juga Ivan bisa samakan dengan ini ya, bisa dimodif seperti ini. Yang penting di sana tidak ada bermain game sampai berlarut-larut ya. Barangkali dalam 1 hari Ivan bisa pakai 1 sampai 2 jam, tidak masalah ya. Apalagi kalau bisa dikurangi lagi itu lebih baik lagi ya. Nah, ini jadwalnya Ivan. Ini ada lesnya ya Ivan ya, tambahan lesnya ya. Baik. Nah ini bermain game online ini seperti biasa. Ini nanti kamu pakai ke belajar ya. Nah, kemudian ini Ivan bisa ganti nanti ya. Ini samakan dengan ini. Kemudian untuk hari Sabtu ya. Nah, ini sekolah pagi sampai siang, kemudian bermain sama teman. 15.30 sampai dengan 18. Berarti setengah 4 sampai dengan jam 6. Itu lama juga Van. Ya, ini bisa dipakai untuk
apa? Istirahat. Ya, silakan dicoret biar nanti Ivan ingat. Nanti Ivan bisa ingat kalau sekarang sudah langsung dicoret ya. Ya, kemudian nah ini mandi, makan, benar. Kemudian bermain game online dari jam 19 sampai 23. Nah, ini bisa diatur 1 jam saja bermain game ya. Sampai dengan berarti 19 sampai dengan 20 ya. Coret jamnya. Nah, bisa diganti dengan 20.00. Jadi itu waktunya Ivan untuk bermain game, tidak boleh lebih ya. Tuh ya. Baiklah, ini jadwal sudah kita sepakati, sudah kita susun ya. Ibu harap di dalam jadwal ini Ivan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini tujuannya untuk mengontrol diri Ivan di dalam bermain game online ya, supaya tugas Ivan tidak terabaikan ya. Kemudian Ivan juga bisa lebih bersemangat untuk sekolah ya. Jadi ibu minta ini dilaksanakan mulai hari ini juga ya. Mulai hari ini juga. Kemudian ini sekarang ibu akan tentukan reinforcement dan punishment, yaitu hadiah dan hukuman ya. Kalau misalkan Ivan berhasil ya menerapkan jadwal ini secara teratur, secara baik, nanti akan ada hadiah untuk Ivan. Nanti ibu akan berikan hadiah Ivan. Seperti misalkan Ivan suka makanan favorit Ivan itu coklat, ibu akan berikan coklat. Ya, mau Ivan? Mau. Ya, coklat. Nah, adapun punishment, jadi di sini hukuman. Kalau misalkan Ivan tidak bisa menjalankan jadwal ini dengan teratur, ya, nanti akan ada hukumannya. Coba kira-kira apa hukumannya ya? Mungkin Ivan tidak bermain HP selama seminggu. Berat nggak? Berat ya. Kalau berat, Ivan harus bisa jalani ini ya. Bisa harus terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk jadwal sudah fix ya. Ini bisa Ivan simpan sebagai nanti acuan di dalam Ivan beraktivitas ya. Baiklah Ivan, untuk berikutnya, nah karena Ivan sudah membuat jadwal, sekarang ibu ingin memberikan Ivan RKPD, lembar kerja ya. Jadi di sini RKPD ini tujuannya adalah sejauh mana Ivan dapat mengetahui, memahami konseling individu ini ya. Akan dibuat RKPD-nya ya. Bu beri waktu selama 5 menit ya Van ya. Ya, udah selesai ya? Ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, nah di sini kan kita sudah melalui beberapa tahap konseling ya. Nah sekarang ibu mau dengar setelah kita melakukan konseling ini, ibu ingin Ivan bisa merangkum kegiatan konseling kita hari ini. Itu apa saja Ivan bisa rangkum. Kemudian juga ibu ingin tahu perasaannya Ivan seperti apa setelah Ivan mengikuti kegiatan konseling ini. Bisa Pak? Ya, kan? Di kegiatan konseling individu kali ini saya telah dijelaskan apa itu konseling dan lain-lain, ketergantungan dari bermain game online, bagaimana cara mengatasinya, dan juga perasaan saya sangat senang karena bisa mengikuti layanan konseling individu ini. Di sini saya merasa lebih lega karena masalah saya bisa dibantu untuk dipecahkan, dan juga ibu sudah mengarahkan saya untuk berperilaku yang lebih positif, sehingga dalam hal bermain game online akan saya kurangi dan lebih memilih untuk belajar.
Ya. ataupun membuat tugas. Ya. Dan juga manfaat yang saya dapatkan, jadwal saya lebih teratur dan terjadwal, dan saya juga bisa mengatur waktu kapan bermain dan kapan akan belajar. Iya. Itu. Itu saja. Baik ya, itu sudah bagus sekali apa yang Ivan rangkum tadi kegiatan konseling kita hari ini. Nah, di sini Ibu juga rasa senang Van ya, bisa membantu Ivan, bisa membimbing Ivan dalam mengentaskan masalah Ivan ya. Jadi Ibu juga merasa senang karena kegiatan konseling individu ini bisa bermanfaat buat Ivan ya. Bisa membuat Ivan menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Ibu harap di sini Ivan bisa melakukan apa yang kita sudah diskusikan tadi, supaya nanti Ivan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi di sini Ivan bisa merasa lebih lega, lebih plong ya, setelah melakukan kita melaksanakan kegiatan konseling ini ya. Nah, Ibu juga ikut senang bisa membantu Ivan ya. Terima kasih Ivan. Nah, untuk berikutnya Ibu akan memberikan lembar evaluasi ya. Di sini Ivan bisa isi supaya Ibu tahu pemahaman baru apa yang Ivan dapatkan setelah melakukan kegiatan konseling ini ya. Bisa diisi di sini ya. Ada pilihannya, sangat setuju. Ivan bisa baca itu ya, bisa diisi langsung. Silakan diisi Ivan. Sudah ya? Ya. Terima kasih ya Van. Nah, ini hasil survei layanan sudah. Kemudian, nah untuk berikutnya Ibu ingin melakukan wawancara sedikit mengenai konseling individu ini. Ibu minta Ivan jawab ini dengan sejujurnya ya. Ini adalah wawancara hasil layanan konseling individu ya Nak ya. Nah, untuk yang pertama, apakah Anda memahami dengan baik tujuan dari layanan yang disampaikan? Paham. Kemudian, apakah Anda memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari layanan yang disampaikan? Ya. Kemudian, apakah Anda menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan layanan yang disampaikan? Sadar. Apakah Anda meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan layanan yang disampaikan? Ya. Apakah Anda dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan layanan yang disampaikan? Bisa. Apakah layanan yang disampaikan dapat mengubah perilaku Anda menjadi lebih teratur dan bermakna? Bisa. Bagus sekali ya Ivan. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ivan. Nah, tidak terasa waktu kita sudah hampir mau berakhir ya Van ya. Ibu juga sangat senang Ivan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Untuk berikutnya, tindak lanjutnya Ibu akan sering mengontrol Ivan, mungkin lewat orang tua ya. Ibu akan memantau Ivan lewat orang tua, apakah Ivan bisa menjalankan kesepakatan kita, jadwal yang tadi kita buat itu atau tidak ya. Jadi Ibu akan sering menelpon orang tua Ivan ya. Dan selanjutnya untuk tugas-tugas yang Ivan abaikan ya, seperti tugasnya Bu Mariani yang belum Ivan kumpulkan, Ibu harap Ivan mencari guru-guru yang belum Ivan kumpulkan tugasnya ya. Ivan segera kumpulkan itu ya Ivan ya. Nah, itu untuk tindak lanjutnya. Baiklah, untuk kegiatan ini kita sudah selesai. Untuk konseling ini kita sudah tahap akhir. Tadi kita sudah mengawali dengan doa. Marilah kita hari ini kita tutup juga kegiatan ini dengan doa ya Van ya. Baiklah, berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Tadi kita mengawali dengan Namo Swastiastu, kita tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Baiklah Van, terima kasih. Ivan sekarang bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Pamit Bu. Ya.